Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. Di video update Bitcoin kali ini kita akan ngebahas posisi yang mungkin bisa dibilang sedikit terbalik dari situasi kemarin. Jadi sebenarnya gini teman-teman, mungkin kalau teman-teman berpikir bahwa saya jadi kurang objektif atau mungkin somehow ketika kalian ngelihat judulnya ya konfirmasi reversal, ada orang yang masuk komen kayak reversal apanya, padahal mungkin kalau nonton video secara clear dia akan paham ya, dalam artian yang kita bahas bukan sudah dipastikan, tapi ini loh konfirmasinya ya. Kalau misalkan ini terjadi baru ada possibility of reversal. Jadi mungkin di video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan bahas terhadap dua opsi yang terjadi pada Bitcoin dan tentu saja persiapannya. Karena kita udah bahas juga waktu di video yang lalu, waktu sekitar 2 harian yang lalu, yang 23 menit ini kita bahas secara lengkap. Dan seharusnya itu yang akan saya tekankan pada kesempatan kali ini. Jadi berbicara soal Bitcoin di time frame daily, ini banyak banget perspektif orang-orang yang bertebaran ya. Sebetulnya trendline itu memang sifatnya sangat subjektif. Kalian bisa tarik seperti ini, oke? Which is kalau kita tariknya kayak gini, ini low, ketemu low, and then become resistance, dan which is resistance-nya masih lebih di atas, oke? Itu trendline pertama. Kalian bisa juga tarik seperti ini. Ya, dari top ke top terdekatnya, which means kita belum break sama sekali ya, bahkan bisa dibilang ya kita masih punya space lah untuk di bagian atasnya as a potential of resistance. Jadi kalau kalian geser kayak gini, nah kalian bisa lihat dengan jelas bahwa kita belum break. Oke, udah ada 2 trendline yang belum break. Lalu kalau kalian hubungkan dengan trendline yang ada di sini, which is ini ketemu dengan yang di sini ya, more or less, wait a second, saya make sure dulu. Oke, ini ya teman-teman ya, level ini ketemu dengan level ini. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa lihat di situ ada trendline yang masih berfungsi sebagai resistance. Tapi, ada pun orang yang menghubungkan trendline dari topnya, which is di sini, ketemu dengan level ini. Ini saya ganti warnanya jadi warna merah biar lebih detail ya, biar bisa kelihatan mana perbedaannya. Lalu saya geser ke bawah seperti ini. Nah, kalian akan lihat bahwa posisinya orang tersebut akan bilang bahwa oke, ini trendline sejak mungkin beberapa bulan terakhir ya, kita bisa bilang dari November bahkan tahun lalu, which is sudah hampir 1 tahun, itu sudah berhasil di break ya. Kalian bisa lihat inilah retest terakhirnya, and then kita lihat dia break, and then sekarang ada proses retest, sekarang harga bermain di atas trendline tersebut. Dan menariknya adalah dia nggak cuma bermain di atas trendline tersebut, tapi juga bermain di atas area major support sekaligus Fibo 78,6% pada pergerakan terakhirnya. Nah, jadi kalau misalnya ngeliat situasi kayak gini, mungkin saya akan tanya lagi sama teman-teman, mana trendline yang Anda percayai ya. Jadi ada trendline 1, ada trendline yang kedua, ada trendline yang ketiga, dan ada trendline yang keempat. Nah, mana trendline yang Anda percayai gitu ya. Jadi memang sebenarnya situasi ini menjadi sangat complicated, karena semakin kita melihat analisis orang juga umumnya, kita juga akan semakin pusing ya. Dalam arti, iya ternyata ada perspektif ini, ada perspektif itu gitu. Nah, cuman yang harus dinotice adalah sometimes technical analysis itu baru akan menjadi betul-betul valid kalau misalkan ada faktor yang menjadi penyebabnya atas situasi atau kejadian tersebut. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya kita berbicara technical analysis, sebetulnya akan menjadi jauh lebih valid kalau misalkan ada dasar dari jadi sulit ya bahasanya teman-teman ya. Maksudnya begini, technical analysis, saya akan buat lebih simpel, technical analysis itu akan valid ketika ada aktivitas di market. Aktivitas di market yang dimaksud apa? Sekarang gini, teman-teman coba bayangkan kejadian beberapa waktu lalu. Ya, kita berbicara soal mungkin November tahun lalu, kemudian Januari, awal tahun, kemudian dump bulan Mei, kemudian dump bulan Juni, ya. There's so many activity pada saat itu. Tapi kalau untuk saat ini, teman-teman coba flashback sedikit dari bulan Juni ya, sampai dengan saat ini. Udah berapa bulan? Juni, Juli, September, Juli, Agustus, September, Oktober ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah hampir 5 bulan ya, which is di situasi ini itu terdapat yang namanya beberapa kali NFP, beberapa kali CPI, jadi kita ngomongin soal inflasi, dan ada beberapa kali interest rate ya, saya singkat jadi ER. Nah, menariknya, IR ya. Menariknya dari situasi-situasi tersebut, kita nggak ngelihat aktivitas yang sangat meningkat.
pada dasarnya kita hanya ranging aja ya, dengan top range sejauh ini adalah di 25.000 dan bottom range-nya itu sejauh ini ada di 18.000. Nah, melihat situasi seperti ini berarti kita berbicara gairah di market itu semakin berkurang. Jadi kalau buat pandangan saya, trendline sebetulnya memang itu bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk kita sebagai trader bahwa oh ini kalau break berarti harusnya potensialnya lebih ke arah bullish. Kalau misalkan ini reject berarti harusnya potensialnya lebih ke arah sellers, ya kan? Tapi sekarang gini, kalau misalnya ditanya mana trendline yang mungkin punya apa kita bilang probabilitas paling tinggi untuk terjadi. Kalau menurut pandangan saya, trendline yang recently terjadi. Kenapa? Karena trendline ini itu bisa dibilang dasarnya adalah berdasarkan fundamental baru-baru ini, ya. Jadi faktor ini menurut saya akan menjadi faktor paling penentu, ya, paling tidak untuk pergerakan short termnya dulu deh. Kita nggak ngomongin untuk long term karena jangka panjang, I think everybody saat ini udah tahu bahwa the next bull run akan terjadi setelah halving, which is setelah Mei 2024. Tapi kalau misalnya secara short term, mid term, maka paling penting yang perlu kita pantau adalah si trendline ini, ya. Kalau saya bilang sih istilahnya, saya bisa aja salah. Sekali lagi saya bilang saya bisa aja salah. Tapi at least based on pergerakan saat ini, ya, dengan terbentuknya trendline ini tuh ada dasarnya bahwa pergerakan baru-baru ini semua yang disebabkan oleh fundamental, ekonomi, makro dan lain sebagainya itu terjadi, ya, dengan adanya si trendline tersebut. Jadi situasi sekarang bahkan saya bisa bilang ini memang lebih ke arah descending triangle. Jadi beberapa waktu lalu saya sering mention soal ini, which means saya kembali mengingatkan bahwa mungkin saja pergerakan Bitcoin nggak langsung kayak gini, ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau memang market mau ngedump, harusnya udah terjadi dari semenjak dolar index menyentuh new higher high, ya, which is kalau kita lihat di sini antara September dengan bahkan September ketemu September, ya, awal September ketemu dengan akhir September, itu udah create higher high. Tapi apa yang terjadi pada Bitcoin? Sebaliknya, ya, bukan sebaliknya sih, ya, awal September Bitcoin ada di sini, akhir September Bitcoin juga masih ada di tempat yang sama. Jadi dia nggak create lower low, which is something yang menurut saya menarik. Jadi perlu di reconsidering bahwa apakah memang untuk kita ngelihat Bitcoin dump sekali lagi itu akan membutuhkan skenario yang sama dengan yang sebelumnya, which is lebih make sense. Kenapa lebih make sense? Karena mereka ada likuiditas, ya. Dalam arti pada saat orang berpikir bahwa oh break sudah terjadi, ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa retail itu akan memflip mindset mereka jadi buy, dan by the time mereka nge-buy akan memberikan peluang order yang cukup banyak masuk kembali ke market supaya whales-nya bisa dump, ya. Dalam artian saya punya barang banyak 10 Bitcoin, tapi retailnya beli paling 0,1, 0,02, bahkan ada yang 0,001, ya, kecil banget belinya transaksinya. Dan itulah yang istilahnya menyebabkan ya whales nggak bisa buang barang sekaligus. Jadi sometimes dia butuh yang namanya likuiditas. Jadi ketika saya berbicara sama teman-teman semua bahwa kita ngomongin ada potensi rebound, ada potensi reversal, itu reversal bukan saya expect dia bisa naik sampai 30.000. Itu reversal yang hanya saya expect istilahnya untuk mungkin menjadi sarana kembali untuk para whales kembali ngedump harganya, ya. Karena memang secara faktor ekonomi juga menurut saya belum mendukung gitu loh, belum cukup mendukung. Apa yang perlu kita pantau, apa yang kita perlu perhatikan saat ini adalah kita sebentar lagi memasuki winter. Winter dalam arti bukan winter di kripto, tapi winter di negara-negara seperti Eropa. Mungkin di lain kesempatan akan saya bahas korelasinya antara hal tersebut dengan apa yang bisa terjadi pada market dan gimana cara mereka mungkin akan spending uang mereka untuk beberapa bulan ke depan. Ya, itu mungkin di video terpisah aja dari yang kali ini. Jadi untuk hal itu, makanya saya pikir secara fundamentally memang belum terlalu ideal, ya, karena money flow untuk kembali masuk ke market itu akan semakin berkurang, dan kalau misalnya semakin berkurang dengan demand yang semakin berkurang, sewajarnya kita bisa ngelihat harga cenderung turun kembali. Dan untuk membahas hal tersebut, sebetulnya saya punya wave count yang mungkin saya pernah sampaikan juga di video-video sebelumnya. Wave count ini bukan berarti saya benar, ya. Sekali lagi saya katakan, di sini saya melihat ya ada potensi lah ya untuk terjadi hal seperti ini, dan ini sudah kita bahas mungkin di video-video sebelumnya, ya. Jadi kalau kalian perhatikan
ini bisa jadi adalah finish of wave 4. Jadi prosesnya itu beberapa kali ya sampai akhirnya dia wave 4 finish, and then wave 1, 2, dan sekarang mungkin ongoing menuju wave 3. Mungkin aja ketahan di 16.000, dia break dari low sebelumnya di 17.500, and then ada sedikit reversal, mungkin kepantul untuk kembali testing terhadap trendline, baru kemudian dia drop lagi ya. Tapi drop ini bukan berarti ibaratnya adalah akhir dari segalanya untuk Bitcoin. Justru pertimbangannya adalah drop ini memang diperlukan juga supaya membuat market itu kembali menyapu lebih banyak retail lagi ya. Retail yang begitu udah ibaratnya udah all in dari harga-harga seperti ini. Kebayang nggak teman-teman? Dari 19.000 sekarang kalau dia turun sampai ke 15.000 aja itu udah turun 20%. Kalau dari 19.000 dia turun lebih rendah lagi ke 13.000 itu udah 30%. Artinya aset mereka akan turun 30% lagi ya. Mungkin udah beli dari harga yang agak lebih di atas, makin turun, makin floating, maybe retail nggak akan kuat ya. That's why saya bikin video motivasi tentang hal itu. Jadi memang teman-teman kalau bisa luangin waktu lah, walaupun 23 menit menurut saya worth it ya. Karena subscriber saya 72.000, viewers 11.000 ya. Mungkin ada yang udah quit dari market crypto melihat pergerakan yang masih gitu-gitu aja, mungkin udah memilih untuk gue lah tutup aplikasi, nanti lihat lagi 2024, dan itu nggak ada salah juga karena mereka udah punya kesiapan mental gitu loh. But at least buat teman-teman yang masih nonton aktif setiap hari, at least apa yang saya ingin sampaikan adalah persiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Karena kalau kita lihat semua harga naik, itu semua akan dengan mudahnya happy. Tapi kalau kita berbicara harga semakin turun, sejauh mana kita siap dengan resiko yang kita berani bakar istilahnya ya untuk kondisi market saat ini, itu harus kita siapkan dari sekarang. Jadi perhitungannya sudah harus ada sebelum kalian memutuskan masuk ke market. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat bijaksana untuk kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya market madness ya. Artinya kegilaan market gitu loh. Bikin kalian galau, bikin kalian susah makan, susah tidur, dan lain sebagainya. Alright? So at least prepare for it. Nah, teman-teman, sedikit aja untuk short termnya. Jadi sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan ya, kita bukan melihat ini sebagai potensi untuk totally reversal back to bull run. Tapi kita ngelihatnya ini memang ya secara trader, kacamata trader, kita lihat ini ada opportunity untuk dimanfaatkan. Sekarang begini teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat ada struktur market yang terbentuk seperti pada apa yang saya tunjukkan kepada teman-teman ya, ini di luar dari si indikator exponential moving average. Jadi kalian bisa lihat bahwa ada trend line ya terbentuk semacam formasi triangle di sini, dan kita bisa ambil kesimpulan juga untuk bagian bawahnya ya, ada potensi ya bisa membentuk semacam triangle. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, as you can see kita holding di atas level Fibo 50%. Which is ini adalah area yang cukup penting, krusial untuk koreksi terakhir ya, atas impulsive rebound yang terjadi pada kisaran hari Kamis lalu. Jadi ini tepat 1 minggu ya saya bikin video setelah Kamis sebelumnya rebound. Lalu yang kalian perhatikan juga adalah bagaimana sekarang kalau misalnya kita ngelihat dia rebound sejauh mana. Menurut saya faktor ya paling dekat-dekatnya adalah trendline di bagian atas ini. Which is kalau buat saya personally ngelihat dari sisi saya tutup dulu untuk RSI-nya, saya munculkan untuk stokastik RSI-nya. Kalian bisa lihat ada potensi kita terjadi yang namanya bull cross, dan itu terjadi pada area oversold. Jadi somehow itu bisa menjadi satu pertimbangan. Minimal kita nggak bilang untuk dia naik ke 20.000 ya, minimal kita ngelihat dia naik ya dari harga sekarang naik ke range sekitar 19.500, itu sekitar 1,8%. But comparing to the risk ya, risknya mungkin 0,7% di bawah Fibonacci retracement, dan itu somehow menurut saya ya kita bisa anggap itu masih cukup ideal lah ya 0,9 lah kita bulatkan jadi 0,9% lah lebih kurangnya, which is 1/2. Ada opportunity untuk jangka waktu pendek, tapi ini tentu saja beresiko karena sekali lagi kita ngelihat situasi market tidak ada yang bisa menjamin ya apakah dia pasti akan terrebound. Cuman setidaknya kalau lihat dari pergerakan terakhir seberapa impulsif rebound ini ya minimal kita bisa mempertimbangkan lah adanya potensi tersebut. Belum lagi kita lihat di time frame hourly terbentuk semacam falling wedge,
And then tadi sempat break tapi kemudian dia pull back. Lalu ada tail candle begitu panjang seperti semacam pin bar, dan kalau kalian lihat juga sekilas ini bisa jadi dianggap sebagai semacam inverse head and shoulders, which is sewajarnya aja kalau misalnya kita bisa lihat dia rebound. Tapi ingat teman-teman, bukan for good. Dalam artian bukan rebound untuk sampai ke all time high, but at least ada opportunity kita bisa lihat itu. Jadi buat teman-teman trader, sebenarnya dengan range yang sangat sempit ini mungkin tidak akan terlalu begitu signifikan ya untuk gain yang kita bisa dapatkan. But at least kalau misalkan dengan situasi kayak gini, mungkin kalian mempertimbangkan bahwa ya nggak sebanding lah buat apa kita trading gitu ya dengan situasi kayak gini, nggak mau dipaksain. Itu malah jauh lebih bijaksana ya, karena kita tahu range-nya semakin tipis, dan in the end Bitcoin akan menentukan arah mana yang akan dipilih oleh Bitcoin, either dia breakout or dia breakdown. Jadi itu akan menjadi faktor penentu, dan harusnya fluktuasi pasar baru akan meningkat setelah itu terjadi. Karena sekarang market ke squeeze, order sudah terbentuk ya di dalam range yang tipis ini, udah banyak sekali orang yang beli jual. Jadi kan kalian tahu dong, di exchange itu kan tambah lama tambah numpuk nih atas dan bawah. Nah, cepat atau lambat whales ataupun big fund ataupun exchange, mungkin buat kalian yang merasa bahwa exchange tuh kayaknya nggak mau untung deh, exchange pasti bakal bikin market rugi, berarti akan di swing either di atas atau ke bawah ya, dalam artian di fake out, kayak di set atas kena, bawah kena, likuidasi diberesin, di sweep, habis itu baru market menentukan arahnya. That's why mungkin buat teman-teman yang merasa khawatir dan dengan situasi seperti ini ngerasa kurang ideal dari segi risk reward atau dari segi range yang sangat tipis ini nggak enak untuk dimanfaatkan, well, I think the best option untuk saat ini adalah stay on the sideline ya. Jadi kita wait and see sampai market decide, habis itu baru ditentukan. Karena ya masuk dengan situasi yang kayak begini, ya saya bisa considering ini sideways, totally sideways ya teman-teman, totally sideways, cuma bolak-balik doang ya di range yang sama, dan bahkan range-nya itu cuma 19.800 sampai 18.300. Kalau teman-teman hitung-hitung lagi, $2.000 aja nggak nyampe teman-teman dari pergerakan saat ini. Jadi $2.000 itu pada saat volatile ya, ketika ada news. Tapi ketika kita berbicara dari range yang sangat ini aja, yang paling dekat aja, itu hari ini cuma $330, which is tipis banget ya. Untuk kita sebagai trader pun mungkin akan sulit untuk mencari peluang. But ya, ini adalah kesempatan untuk kita bisa sedikit hold our transaction ya, chill dulu, enjoy our day ya, mungkin sambil kita mencoba untuk menambah ilmu lah ya, mungkin dengan baca buku ya, ngelihat teori-teori daripada trading, technical analysis di Google, semua for free, kalian bisa lakukan itu, dan I think itu adalah hal yang bijak karena mengingat situasi kita ini untuk jangka panjang. Ya, saya cukup yakin teman-teman investor di sini bukan invest buat cuman hari ini, bukan buat besok doang, bukan buat nanti bisa beli handphone baru tahun depan ya, tapi mungkin kita ngelihat ini sebagai opportunity untuk jangka panjang. So I think that's it everyone ya. Thank you so much buat yang udah nonton video ini. Sekali lagi ini videonya lumayan panjang, sekitar 18 menit. Biasanya kalau kita udah ngomong kayak gini, mudah-mudahan sih ada message yang bisa tersampaikan ya. Setidaknya teman-teman bisa sedikit memisahkan diri antara saya ini trader atau saya ini investor. Kalau saya trader, saya ini agresif atau saya ini swing gitu kan. Apakah saya scalper ataukah saya typical swing trading? Dengan kondisi market range yang tipis seperti ini, apakah worth it untuk dimanfaatkan? Kalau misalkan enggak, dan mungkin kalian lebih memilih untuk ya chill a bit, tunggu sampai ada konfirmasi, nggak ada salahnya juga. Karena dengan begitu kita juga lebih less spekulatif. Alright, so I think that's it teman-teman. Kalau kalian nonton sampai selesai, ini yang saya suka. Make sure kalian type di kolom komentar 1,75%, this time a little bit lebih rendah karena video yang menarik kan sebenarnya udah disampaikan di video 2 hari yang lalu. Mungkin orang akan merasa kayak bikin video yang gak jelas lagi nih gitu ya. I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice day guys. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers and goodbye.